aku sebelum umroh ini kan banyak banget ngalamin kejadian kan dari awal tahun. Pokoknya selama tahun 2023 itu luar biasa. Jadi memang niatku umroh itu udah lama kan. Dan yang pasti sama Vero atau Lavanya itu emang impian banget gitu membawa umroh anak-anakku. Dan alhamdulillah terjadi. Cuma ini agak kejutan karena Vero sama Atala kok masih pilih yang jam malam gitu, pulang dari Bali kan riskan banget. Besok aku tuh jam 6 pagi udah harus ada di airport, jadi terpaksa nanti jam 4 pagi aku yang jemput Vero sama Atala di rumahnya Vero. Jadi dia aku tenang, berangkat bareng kan, bangunin dia segala macamnya, itu yang ujian. Ini pertama kalinya berempat Ya mudah-mudahan nanti kan aku ajak dia ke tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Apalagi Vero kan memang pengen banget politik, pasti juga insya Allah balik lagi kalau memang Allah mengizinkan. Jadi ini stepping stone kita ya, aku Vero harapannya untuk sehabis itu mudah-mudahan kita lebih bahagia lagi, lebih dilindungi sama Allah. Pokoknya doa-doa yang terbaik, khususnya Vero yang katanya pengen punya jodoh gitu. Jadi aku bilang kan kita harus berdoa di tempat-tempat mustajab. Apalagi nanti kan kita langsung Nabawi ya, jadi nyampe di sana tuh maghrib, jadi langsung ke Masjid Nabawi, langsung sholat isya, dan besoknya baru kita ke Raudhah. Karena kan sekarang ada sistem pasar itu ya, jadi udah dibikinin. Aku tuh setengah 9 atau setengah 8, pokoknya kalau itu nanti Vero adalah sore. Berapa lama nanti? 7 hari. Nah, ada mungkin akan mengunjungi selain tadi tempat-tempat yang ada. Iya, ada nanti kalau di Madinah tuh ada yang namanya masjid bukan Museum Al-Quran ya. Kita bisa beli Al-Quran di situ. Kemudian nanti ke Masjid Kuba, kita bisa berdoa di situ, sekalian sholat di sana. Dan aku tadi baru sedikit dengerin bahwa kalau kita bisa sholat namanya. Ya, mungkin Fania juga nih, Ya, antisipasi mungkin cuaca dengan umur dia kan mungkin rewel itu seperti apa sih Mbak? Tadi aja udah gitu, tapi aku tanya sama Ustadz, kalau dia rewel, aku gimana ya? Udah banyak ini aja, istighfar. Ya nggak boleh marah, harus istighfar, itu ujian ya. Karena kan ya ada aja pasti yang akan aku hadapi, yaitu dengan 3 anak, 3 karakter yang berbeda. Atala nyantai banget lagi orangnya, kalau Vero orangnya on time banget, Fania ya gitulah, antara mereka gitu kan. Kadang ya mudah-mudahan aku bisa sehat, kemudian nanti sepulangnya umroh anak-anakku bisa lebih istiqomah, jadi anak yang soleh, soleha. Itu aja sih, karena ini udah impian lama banget pengen berempat. Ini keberapa kali umroh bagi Mbak Vena? Bagi aku yang kelima, bagi Vero Atala. Kalau Vero yang kedua, Atala yang ketiga, Fania yang pertama. Artinya untuk barang bawaannya nggak ribet dong, mungkin karena udah biasa atau sepeda mungkin. Yang jelas kan kita niatnya adalah untuk ibadah. Jadi aku memang nggak yang kepikiran shopping tuh, nggak sama sekali. Yang penting adalah aku persiapannya sebelum berangkat kan aku memang udah sering ya kayak sholat tahajud, sholat duha. Nah itu kan membuat kita makin memaknai umroh ini bukan jalan-jalan ya. Umroh ini benar-benar kita ingin kembali ke rumah Allah, ingin mensucikan lagi diri kita kan. Selama ya 2023 aku rasa kalau bukan karena Allah mungkin aku nggak akan bisa seperti ini saat ini ya, pasti akan terpuruk, mungkin akan nggak bisa move on. Tapi ya berkat sholat tahajud, dan nanti kalau umroh nanti aku yakin nanti di depan sana aku Vero Atala yang Fania insya Allah akan dikasih sesuatu yang indah banget, itu aku yakin banget. Makanya aku harus bawa anak-anakku ke rumahnya Allah. Nah, mungkin membawa Fania nih ke sana, mungkin apa dari Mbak Vena sini menanamkan apa? Nah dia kan udah ikro nih, ikronya juga udah bagus, udah ikro 3, bacaannya juga udah bagus. Cuma nyuruh anak umur 7 tahun sholat itu memang nggak gampang. Aku kadang-kadang udah sholat di depan dia aja, kadang-kadang dia 1 rakaat tiba-tiba dia tidur gitu. Mau dimarahin juga kasihan gitu. Tapi akhirnya menanamkan bahwa ini kita ke rumah Allah, yang selama ini kita hanya cari gimana ya Ka'bah, kamu sekarang ke Ka'bah. Jadi kita kasih cita-cita tentang Nabi. Nanti di Raudhah itu apa sih, dia bilang itu kan kita bisa ke tempat taman surga yang katanya nanti kalau kiamat itu yang taman surga itu yang akan diselamatkan ada. Jadi kalau kita bisa berdoa di sana, itu udah dicatat tuh nama kita di sana. Nah cita-cita kayak gitu kan memang ya harus dibawa anaknya, nggak bisa cuma diceritain doang. Jadi aku udah pokoknya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ada rezeki juga. Emang Allah baik banget di saat aku ya Allah pengen umrohin anak-anakku, ada aja rezekinya. Tiba-tiba tanahku laku, udah
udah bisa umroh gitu, nggak harus nunggu apapun. Tapi niatnya udah dari lama, Mbak. Udah lama banget, jauh sebelum ada peristiwa kemarin tuh aku udah niat, tapi waktu itu niatnya kan mungkin ada tambah 1 personil ya. Cuma begitu kejadian itu ya aku pikir ya aku pasti bisa lah umrohin anak-anakku, meskipun Vero penghasilannya lebih daripada aku bilang kakak ini mama loh yang umrohin kamu, jadi kamu nanti benar-benar mama harapkan jadi orang yang istiqomah, nanti sholatnya lebih bagus ya. Kemarin dia pulang memang lebih bagus sih, Atala juga, tapi kan namanya umroh itu kita kan kalau kita mampu ya kita terpanggil, kenapa enggak. Aku bilang ya kali ini mama yang umrohin kamu, besok ya kalau kamu ada rezeki ya gantian, jadi bisa sering umroh kan lebih bagus. Tadi seperti katakan jual tanah untuk umroh bagaimana mungkin Mbak Vena? Iya benar, karena kan umroh yang private itu kan memang nggak murah, tapi karena aku niat, kalau aku istilahnya pakai tabungan kan pasti mengganggu operasional. Jadi aku hanya berdoa, itu aku ingat banget tahajud, ya Allah, gimana caranya aku pengen umrohin anak. Tiba-tiba tanahku yang kayaknya aku pikir kayaknya nggak potensi untuk dijual, tiba-tiba laku dengan harga yang menurut aku lumayan untuk bisa aku umrohin anak-anak gitu ya. Umroh itu kan kita mengajak anak-anak untuk kembali ya, mengingat bahwa kita tuh banyak dosa dan kita hidup tuh yang kita cari adalah cintanya Allah, ridhonya Allah. Jadi membuat anak-anak lebih istiqomah itu harus kita contohin dulu. Kalau aku ada rezeki, aku nggak mau ngajak dia ke mana, negara-negara yang mungkin Vera mungkin bisa ya pergi sendiri. Tapi kalau ngajakin anak umroh, di situ dia bisa ngeliat gimana ibunya itu pengen banget anak-anak ini terus mengingat Allah. Mau dia kaya, mau dia lagi kesusahan, lagi senang, ya caranya itu. Kita berliburnya ke rumah Allah. Nah itu yang aku pengen tanamkan, terutama kepada Fania, anakku perempuan satu-satunya. Dia memang nggak ada figur bapak, aku berusaha untuk, apalagi nih sama kakaknya kan, dia pasti seneng banget kita mau ke Taif. Taif itu kan bagus banget, aku belum pernah soalnya. Aku udah bilang Taif itu ada kereta gantungnya, dia udah berbinar-binar sama kakak kan, nanti aku main ya. Jadi buat aku nyenengin anak-anak dengan berumroh bersama tuh ya, wah luar biasa, bangga banget lah aku sama diriku sendiri ya gitu. Berdoa sama Allah dikasih rezeki dari mana aja. Bunda Fen, ini kan dengan menjual, dengan umroh berempat ini kan gak murah ya. Iya. Nah, apakah dari hasil jual tanah itu semuanya sudah cukup untuk perjalanan Ada umrohnya lebihnya. atau seperti apa? Lebihnya itu untuk perjalanan umroh berikutnya. Jadi aku sekarang di titik pengen banget ngajarin anak-anakku gimana caranya kita mengejar cintanya Allah, bukan mengejar cintanya manusia. Tapi memang itu aku sendiri terus harus berhijrah terus ya, belajar hijrah terus lebih bagus lagi dari ibadahku, dari semuanya lah. Nanti insya Allah anak-anakku ikut, karena udah di titik ini udah gak ada hal lagi kecuali aku benar-benar sama Allah tuh harus yang mencontohkan sama anak. Aku sendiri memang mencontohkan hal yang seperti ini gitu. Jadi bukan berlibur yang ke negara mana, ya kalau ada uang ngajakin umroh. Boleh tahu mungkin Mbak Vena itu awalnya rumahnya tanahnya mau dibikin apa sebetulnya? Rencana awalnya. Rencananya. Kalau nggak ada ini, mungkin kalau nggak ada peristiwa kemarin aku tuh maunya tuh kayak bisnis, apalagi properti di Bali kan lagi bergeliat ya. Gitu. Aku kan beberapa aset ada di Bali. Karena itu langsung pantai kan, bagus banget gitu. Yang ini kan tanah di dekat tempat aku waktu itu kan menikah ya. Jadi sebenarnya itu tanah yang aku pikir, wah ini kalau aku bikin resort gitu ya, kayak keren nih gitu. Tapi nggak taunya, udahlah, capek juga kan ngurusin aset tuh. Jadi aku pikir udah nggak apa-apa deh kalau ada rezeki. Nggak taunya rezekinya datang dari situ. Mbak Vena kemarin waktu, maaf kalau nggak salah ya, waktu Lebaran Idul Adha, Vera sendiri pengen banget ngajak berangkat umroh bareng keluarga. Ternyata doanya ini lebih diduluin dulu sama Mbak Vena. Gimana? Ya dari mana aja lah. Kalau aku sih sebagai ibu, yang penting anak-anakku, tuh apalagi Vera masuk dunia politik, buat aku ini pasti Vera tuh harus dilindungi sama Allah. Ya selain dia sholat, tapi kan kalau memang ada rezeki, kenapa enggak kita ke rumah Allah? Karena beda ya. Kalau kita nih istilah kata kan sekarang kalau orang berhaji juga kuotanya kan nggak mudah ya gitu. Jadi aku pengen kasih lihat sama Vera, kalau kamu punya rezeki, nanti kamu punya keluarga, diprioritasin tuh keluarga diajak umroh dulu gitu, baru ke negara lain. Nah intinya message-nya sih seperti itu. Jadi mau dari mana aja lah, mau nanti Vera traktir aku ya alhamdulillah, kalau enggak ya aku umrohin lagi. Karena aku yakin di titik ini kayaknya udahlah, yang penting kita punya anak soleh dan soleha. Kalau uang tuh bisa dicari, dan benar semakin kita ikhlas itu ada aja, meskipun bukan tiba-tiba aku dapat kerjaan apa ya, enggak. Tapi kan ya itu kan rezeki juga. Mbak Ben, seberapa mendesaknya sih buat Vera untuk bisa
untuk jodoh sendiri gitu. Oh iya, jadi kayaknya dengan rumahnya yang baru itu ya, yang di Sentul, dia sudah nyiapin ini kamar anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Lah kamarku mana ya kak ya, sampai kamar mamanya belum ada, tapi ya lucu lah. Artinya aku dalam setiap doaku, aku berharap Vero sama Atala kan udah umurnya udah lumayan ya, Vero 28 tahun tahun depan. Harus dapat jodoh katanya, mama cariin. Aku bilang ya nanti pas umroh, nanti kamu doa tuh, nanti di Raudo, di depan Ka'bah. Nanti kamu bisa berdoa apa yang kamu mau, nanti mama temenin. Ya itu sih yang pengen banget, nggak ngebayang besok berempat depan Ka'bah tuh rasanya kayak apa tuh, udah nggak sabar sih. Ada doa. Apa sih curhat ke Mbak Vena sih? Iya nggak tahu lah, kalau anak sekarang kan dia punya kriteria, tapi kalau aku yang jelas mudah-mudahan dapat yang seiman, yang soleha, yang teman ibadahnya Vero Atala nanti ya, perempuan yang benar-benar membuat anak-anakku tuh bahagia lahir batin dunia akhirat. Tapi Tante Vena besok ada doa-doa khusus nggak sih yang mau didoain di sana? Ya itu buat anak-anakku, Vero Atala, Fania terutama, supaya aku tuh panjang umur, karena Fania masih jauh banget kan, masih 7 tahun, supaya aku sehat, aku juga ada rezekinya terus dalam setiap apa yang aku kerjain. Ya, pokoknya yang terbaik lah. Kalau khusus untuk Mbak Vena sendiri mungkin di politik seperti apa mungkin? Apakah jadi doa juga atau gimana Mbak Vena? Kalau aku sama Vero beda ya. Iya betul. Kalau Vero tuh kan emang anak muda ya. Kalau aku tuh udah lebih kepada selalu berdoa, ya Allah kalau banyak manfaat aku bisa terpilih lagi. Aku pengen banget masuk Komisi 3 sesuai dengan apa yang aku perjuangkan kemarin untuk masalah KDRT. Aku pengen banget kalau itu memang jalannya Allah, ya fight lah untuk di Komisi 3 khususnya isu-isu perempuan. Tapi kalau memang belum rezekinya di situ, kasih saya rezeki yang halal, yang thayyiban, yang standar lah. Tapi lebih kepada anak ya, karena yang lebih urgent itu kan sekarang Vero, Atala, Fania. Kalau aku tuh kan udah ya, udah pernah ini, udah pernah itu, alhamdulillah. Ya sekarang fokusnya doain anak aja. Mbak Vena 5 kali udah menunaikan ibadah umroh, apa aja sih mungkin keajaiban Iya. yang pernah didapat mungkin di sana? 1 kali haji, 5 kali umroh insya Allah. Baru 1 kali nyium Hajar Aswad. Itu yang pertama kali aku tuh nyium Hajar Aswad itu banyak banget mujizatnya, karena waktu itu masih sama bapaknya anak-anak. Aku bisa kayak dituntun sama kayak gadis remaja kecil, tapi orang ngelihat aku tuh kayak jalan sendiri. Padahal aku bilang aku tuh diajak gitu sama orang itu, padahal kecil. Jadi itu memang mustajab banget sih. Maksudnya, terus yang kedua aku malah nggak bisa nyium gitu, penuh banget kan. Yang ketiga, yang keempat, apalagi kemarin. Ya mudah-mudahan yang kelima ini dengan adanya Vero dan Atala itu kan banyak keajaiban kan. Kita kadang-kadang kuat juga belum tentu bisa nyium Hajar Aswad. Ya mudah-mudahan nanti dengan Vero Atala bisa nyium. Karena mereka juga belum nyium Hajar Aswad sama sekali. Bunda Fen tadi kan nyebut ada keajaiban doa-doa yang dikabul banget ya setelah nyium Hajar Aswad. Mungkin ada salah satu contohnya yang nggak sih yang benar-benar relate gitu, kerasa banget nih di dunia nyata, mungkin setelah doa itu langsung dikabul, iya langsung dijabah gitu mungkin barangkali. Ya itu, pengen nyium Hajar Aswad yang segitu penuhnya. Aku bilang ya Allah pengen nyium Hajar Aswad, tapi kok gimana caranya, tiba-tiba ada yang kayak miringin itu sih. Tapi kalau sesudahnya ya aku rasa banyak ya, kayak contohnya waktu itu aku nggak punya anak perempuan, tiba-tiba dikasih anak perempuan. Yang terakhir itu kan aku sendirian ya, sama Atala doang. Waktu itu 2016 kalau nggak salah, 2018. Ya Allah gimana caranya pengen punya anak gitu ya, akhirnya kan dikasih Fania 2016 ya kalau nggak salah. Ya berarti banyaklah kejadian yang aku sendiri kadang-kadang nggak sadar kalau kita yakin sebenarnya Allah tuh ngasih gitu. Cuma kalau kadang kita terlalu pingin banget, malah memang itu belum dijabah sama Allah.